Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yarju wa lam yuhaddis bihi nafsah mata ala subatin min nifaq. Wa qala sahibul khalasah Ibnu Malik rahimahullahu taala, bi rabbi wa nasri wa jarina shalah karidina fa innana nilnal minah. Yang saya hormati Ketua Ansor dan Bansar Kabupaten Lebak beserta anggota, yang saya hormati Ketua Pelaksana beserta jajarannya, yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz serta hadirin sekalian. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman wal Islam, sehat jasmani dan rohani. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Pancasila landasan Indonesia. Sebelumnya, apakah Pancasila itu? Pancasila adalah 5 dasar ideologi negara Indonesia. Lalu bagaimana dengan kehidupan sehari-hari kita? Apakah berdasarkan dengan Pancasila? Apakah sudah? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Hadirin yang saya hormati, di manakah nilai ketuhanan yang Maha Esa jika toleransi antar umat beragama seakan tak ada? Di manakah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab jika tidak saling menghargai? Di manakah nilai persatuan Indonesia jika nasionalisme terkoyak-koyak? Di manakah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan jika masih mementingkan kepentingan pribadi? Di manakah nilai keadilan sosial jika kesenjangan sosial nampak jelas di kelopak mata? Untuk itu saudara-saudaraku, marilah kita renungkan betapa rapuhnya negeri kita tercinta ini. Sila pertama pada Pancasila, apa yang harus diamalkan? Ketuhanan yang Maha Esa, mengutamakan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas pada ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus mengutamakan keadilan dan akhlakul karimah yang baik. Relasi agama dengan nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa pada ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran wallahu a'la bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw turidu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walau terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu hanya ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata dan menjadi saksi, ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Akhlakul karimah yang baik menjadi dasar utama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Al-Hadis. Lalu bagaimana dengan Pancasila ketiga yang bunyinya persatuan Indonesia? Pancasila pemersatu bangsa, jangan jadikan perbedaan penghambat persatuan. Kita tahu bahwa Indonesia tidak hanya memiliki satu atau dua budaya yang berbeda. Adat, suku, bahasa kita memiliki perbedaan. Tetapi bagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat pada ayat 13? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
Give me 1,000 of men, so I will also marry from its fruit. But give me 10 young men, so I will run the world. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu bagaimana pada sila keempat apabila masih mementingkan kepentingan pribadi yang seharusnya mementingkan kepentingan bersama? Allah berfirman dalam Quran surah Asy-Syura pada ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Rabb-nya dan melaksanakan salat sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Tidak ada yang bisa hidup sendiri, tidak ada yang bisa mati menguburkan sendiri, semua berlandaskan dengan ketentuan bersama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl pada ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya aku menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Pancasila landasan Indonesia. Kewajiban kita semua mengamalkan Pancasila. Dengan demikian Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mengamalkan Pancasila mengamalkan syariat Islam. Sila pertama bersifat universal yang dapat dianut oleh agama lain. Secara murni Pancasila dapat menjadi solusi permasalahan bangsa. Sila kedua secara teori solusi permasalahan kepastian hukum. Sila ketiga solusi permasalahan disintegrasi bangsa dan ego sektoral. Sila keempat solusi permasalahan pemilu, pilkada dan keriuhan negatif. Sila kelima solusi permasalahan kesenjangan sosial. Untuk itu marilah kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata mulai detik ini dan seterusnya. Jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Perang di jalan Allah tidak hanya adu pedang saja, tetapi mengamalkan dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila sama dengan jihad fisabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yarju wa lam yuhaddits bi nafsah, mata ala sibatin min nifaq." Barang siapa yang mati seorang muslim sedangkan ia belum pernah berperang dan tidak pernah tergerak hatinya untuk berperang, maka ia mati pada satu cabang kemunafikan. Tokoh